Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan melanjutkan kisah Kualat Gunung Pulau Sari dan Hotel Angker bekas pembunuhan. Kenapa Kualat Gunung Pulau Sari dan Hotel Angker bekas pembunuhan disatukan? Karena alur ceritanya mempunyai keterkaitan. Jadi di Hotel Angker ini, di Hotel Angker bekas pembunuhan ini ada keterkaitan cerita dengan Mira. Bagaimanakah Mira? Apakah bisa dibawa pulang kembali? Penasaran? Mari kita langsung ke cerita. Zainal perlahan meletakkan kembali gagang telepon itu. Ia menelan ludahnya sendiri, lalu membalikkan badan. Lelaki yang barusan tidur di sampingnya sudah menghilang. Zainal terperanjat. Dadanya turun naik. Segera ia pergi ke kamar mandi. Ia mandi dengan sangat cepat, seperti bebek. Kurang dari 10 menit, ia keluar dari kamar mandi dan langsung mengenakan pakaian tanpa mematut di cermin dan langsung lari keluar kamar. Penampilan Zainal acak-acakan. Dia bahkan belum sempat memasukkan baju kemejanya ke dalam celana. Di tangannya ada sebuah stok map yang berisi bahan untuk presentasi. Wajah Zainal terlihat panik saat ia duduk di meja makan bersama Fadil. "Lu kenapa?" Fadil heran melihat penampilan temannya yang acak-acakan itu. "Dil, di kamar gua ada setannya." "Hah? Serius lu?" Jelas saja Fadil kaget. "Tadi malam setan itu menyerupai elu. Dia tidur sama gua." Mendengar pernyataan temannya, Fadil tersedak. Segera ia minum air putih. Kedua matanya sampai berair. "Pelan-pelan, Dil," kata Zainal. Pindah kamar aja lu," saran Fadil. "Iya nih, gua mau ngomong ke panitia." "Iya, nanti habis acara kita ke panitia," kata Fadil. Selesai sarapan, mereka berdua kembali ke bedroom untuk mengikuti sesi presentasi. Di sana, para peserta sudah berkumpul. Tema presentasi kali ini adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Fadil dan Zainal sudah mempersiapkannya dengan sangat matang. Ruangan itu bergemuruh. Para peserta masih ngobrol satu sama lain sebelum akhirnya Pak Denny, ketua pelaksana, berbicara melalui mikrofon. "Selamat pagi semuanya." "Pagi, Pak," jawab mereka serentak. "Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sesi presentasi dari masing-masing peserta. Semuanya siap?" Mereka menjawab semuanya. "Sudah, Pak." Jawaban mereka sangat kompak. Satu persatu, mereka melakukan presentasi. Sampai akhirnya tibalah giliran Zainal yang maju ke depan. Ia menayangkan beberapa slide PowerPoint yang sudah disiapkannya dalam flash disk. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Namun, di tengah-tengah presentasi, Zainal melihat ada hal aneh di antara bangku peserta. Ada sosok wanita dengan kepala penuh darah, sedang tertunduk di antara para peserta. Wanita itu melihat ke arah Zainal dengan tatapan datar. Zainal tidak bisa menahan diri. Ia menunjuk ke tengah-tengah bangku para peserta sambil menampakkan wajah ketakutan. "Setan! Ada setan!" teriak Zainal, membuat para peserta panik.
Mereka berdiri lalu mencari objek yang ditunjuk Zainal. Semua harap tenang. Pak Denny naik ke atas panggung. Pak, ada setan Pak, itu Pak. Zainal terus menunjuk ke tengah-tengah bangku peserta. Wanita itu masih duduk di sana. Mas, tolong ambilkan air, pinta Pak Denny pada salah satu panitia. Air dalam botol itu dibacakan doa-doa oleh Pak Denny. Ia lalu menghembuskan air tersebut pada wajah Zainal. Seketika, hantu wanita yang dilihat Zainal menghilang. Ia mulai tenang, tapi napasnya masih terengah-engah. Enggak apa-apa, semua peserta duduk kembali di tempat masing-masing ya. Kita akan lanjutkan presentasinya, ujar Pak Denny. Zainal dituntun turun dari panggung lalu diberi minuman air doa-doa. Kamu nggak apa-apa? Tanya Pak Denny sambil menatap wajah Zainal yang masih tercengang dengan penampakan makhluk mengerikan tadi. Tadi ada cewek yang wajahnya penuh darah, Pak. Di sana, dia duduk di sana, tunjuk Zainal. Nah, lu kenapa? Fadil menghampirinya. Setan, Dil. Hotel ini ada setannya. Pak, tolong. Zainal pindahkan kamarnya aja, pinta Fadil. Iya, Pak. Kamar saya ada setannya. Itu cuma halusinasi kamu saja. Nggak ada setan di sini. Pak Denny menyangkal. Saya tetap mau pindah kamar, Pak. Ya sudah. Nanti saya akan coba carikan yang mau bertukar kamar sama kamu ya. Doni, salah seorang peserta, mau bertukar kamar dengan Zainal. Malam itu, ia mengajak Fahri, teman satu kampusnya, untuk menginap di kamar nomor 111. Bukan untuk diskusi materi presentasi, melainkan untuk bermain jalangkung. Mereka berdua memang suka dengan hal-hal gaib. Kebetulan, Doni sudah tahu mengenai kabar pembunuhan di hotel ini. Kemarin malam, ia sudah main jalangkung di kamarnya. Tapi tidak terjadi apapun. Saat diumumkan siapa yang ingin bertukar kamar dengan Zainal, jelas saja. Doni senang. Dia mau mencoba main jalangkung di kamar itu. Lu tahu kalau roh itu bisa membantu kita, ujar Doni. Lampu kamar dimatikan. Mereka hanya menyalakan lilin. Bantuan yang kayak gimana? Fahri penasaran. Orang-orang bermain jalangkung buat dapetin nomor togel. Nah, kalau gue beda. Hehehe. Bedanya? Lu tahu kan, kalau di kampus gue naksir banget sama si Diana. Cantik, montok pula. Hehehe. Doni menyeringai. Lanjutnya, nah, kalau di kamar ini ada rohnya, gue mau minta bantuan agar si Diana naksir juga sama gue. Fahri mengangguk-angguk. Masuk akal juga sih. Doni lalu mengeluarkan jalangkung dari dalam tasnya. Jalangkung itu terbuat dari batok kelapa yang digambar bentuk wajah dengan spidol permanen, baju bekas, dan 2 batang kayu. Di ujung kayu, jalangkung itu berbentuk runcing, entah kenapa dibuat seperti itu. Keduanya langsung memegang jalangkung sambil mengucapkan mantra yang Doni dapatkan dari internet. Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta setan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Bantulah kami, wahai jalangkung. 5 kali mereka mengucapkan mantra, tapi tidak terjadi apa-apa. Lilin pun menyala dengan tenang. Gak ada apa-apa, Don. Percuma. Udah, gue balik aja ya. Fahri bosan. Ya udah deh. Doni menyalakan kembali lampu kamar dan meniup lilin. Jam 12 malam, Doni mendengkur. Dia tidur dengan sangat nyenyak. Lampu dimatikan, yang menyala hanya lampu tidur. Jalangkung tadi masih tergeletak di lantai, bersama lilin yang sudah padam. Namun, tiba-tiba lilin itu menyala kembali dengan sendirinya. Jalangkung bergerak seperti ada yang menggerakkannya. Lalu, seketika berdiri dengan tegak. Jalangkung itu melayang di tengah temaramnya cahaya lilin. Dari langit-langit kamar,
muncul suara seorang wanita menirukan mantra Jalangkung yang diucapkan Doni. Jalangkung itu semakin mendekat. Kini ia melayang di atas Doni yang sedang tidur nyenyak. Pagi hari, bel kamar Doni berbunyi. Dia kesiangan. Fahri sudah menelponnya berkali-kali, tapi tetap tidak diangkat. Sekarang, pintu itu digedor keras oleh Fahri. Ia heran kenapa Doni tidur sangat pulas. Sebentar lagi akan ada UKBI, yaitu Uji Kemahiran Bahasa Indonesia. Dan Doni pasti akan telat. "Don, bangun Don!" Fahri terus mengendor pintu sekuat tenaga, namun tetap tidak ada jawaban. Ia lalu pergi ke lobi, meminta bantuan petugas hotel untuk membuka pintu kamar Doni. Fahri takut ada hal buruk yang terjadi pada temannya itu. Anehnya, saat Fahri kembali dengan membawa seorang petugas hotel, kamar Doni malah sudah terbuka. Doni tampak sedang memanut diri di depan cermin. Don, buat gua panik aja lu. Ayo buruan, kita udah telat ini," sergap Fahri. Doni tidak menjawab. Dia tetap menyisir rambutnya di depan cermin. "Don, sabar. Ini gua lagi siap-siap." Akhirnya Doni bersuara. Nada bicaranya datar dan tidak seperti biasanya. Fahri melirik ke lantai, mencari Jalangkung yang mereka mainkan semalam, dan ternyata sudah tidak ada. Fahri menyuruh petugas hotel untuk pergi. "Don, Jalangkungnya mana?" desis Fahri. "Ada di tas gua." "Oh yaudah, yuk buruan, udah pada mulai tuh ujiannya." "Oke." Timbal Doni mengambil pensil dan penghapus dari dalam tasnya. Di ruang ujian, Doni tidak mengerjakan satu soal pun. Ia memandangi lembar soal dengan tatapan kosong. Tangan kanannya menggenggam pensil. Semakin lama genggamannya semakin kuat. Pensil itu pun patah, membuat Fahri yang duduk di sampingnya terkejut. "Lu kenapa, Don?" bisik Fahri. "Nggak apa-apa." Doni menggelengkan kepala. Dia mengambil kembali pensil yang sudah patah. Fahri mengelongokkan kepalanya. Ia melihat lembar jawaban temannya itu. "Kok masih kosong? Lu sakit?" "Gua bingung mau jawab apa." Doni menoleh ke temannya. Tampak kedua bola matanya Doni merah. "Lu begadang ya? Mata lu merah?" "Iya, semalam gua nggak bisa tidur," jawab Doni. Akhirnya Fahri membantu temannya. Diam-diam ia menukar lembar jawaban lalu mengerjakan soal milik Doni. Tidak lama berselang, Doni beranjak dari tempat duduknya. Ia izin untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, Doni hanya berdiam diri saja di wastafel, memperhatikan wajahnya sendiri di depan cermin. Seorang lelaki lalu masuk ke dalam toilet itu. Lelaki itu tak lain adalah Harry, si resepsionis. Ia tidak memperhatikan seseorang yang sedang berdiri di depan cermin karena Harry sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Selesai buang air kecil, ia berjalan ke arah wastafel, lalu mencuci tangannya. Dan betapa terkejutnya Harry saat melihat sosok wanita di cermin itu. Harry sangat ingat kalau itu adalah wanita yang pernah mati di kamar nomor 111. Namun, saat Harry menoleh ke sebelah kanan, yang tampak adalah sosok Doni. "Astagfirullah!" Kedua tangan Harry bergetar. "Ada apa, Mas?" tanya Doni. Tanpa berkata-kata, Harry langsung lari terbirit-birit. Di meja resepsionis, Harry menceritakan apa yang barusan ia lihat pada teman-temannya. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang percaya pada cerita Harry. Pikir teman-temannya, mana mungkin ada setan di siang bolong seperti ini. Doni kembali ke ruangan ujian. Lembar jawabannya sudah selesai dikerjakan Fahri. Panitia berkeliling untuk mengambil lembar jawaban peserta. Doni menyerahkan lembar jawabannya. Kali ini wajahnya pucat. "Kamu sakit?" tanya panitia. "Enggak kok, aku baik-baik aja."
Jawab Doni. Kalau sakit, beri kabar ke panitia ya. Baik, Bu. Panitia itu berlalu dari hadapan Doni. Tapi Fahri masih bingung dengan apa yang terjadi pada temannya itu. Apakah karena jalangkung semalam? Tanya Fahri dalam hatinya. Fahri, antar gua ke kamar dulu yuk. Pinta Doni di tengah coffee break. Ngapain? Fahri mengerutkan dahinya. Gua mau nunjukin sesuatu sama elu. Apaan? Fahri penasaran. Nanti biar lu lihat sendiri. Fahri pun mengiyakannya. Mereka beranjak dari ruangan itu. Di dalam lift, Fahri melihat tangan kanan temannya itu bergetar. Lu kayak sakit, Ton, kata Fahri. Enggak kok, gua baik-baik aja. Doni menoleh ke temannya sambil tersenyum. Setibanya di kamar nomor 111, Doni menyuruh temannya itu untuk memeriksa sesuatu di samping tempat tidurnya. Ada apa sih, Don? Fahri berlutut di samping tempat tidur itu. Ia mencari sesuatu yang ditunjuk ke temannya. Mana nggak ada apa-apa? Belum sempat Fahri bangun, lehernya tiba-tiba dicekik dengan sebuah sabuk. Kepalanya diinjak ke lantai, membuat Fahri tidak bisa berteriak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Air liur keluar dari mulutnya. Kedua matanya melotot. Ia tidak bisa bernapas. Kedua tangannya dan kakinya bergerak-gerak seperti kecoa yang sekarat. Sebelum akhirnya ia tewas dengan leher menjulur keluar. Doni menyeret mayat temannya itu ke dalam kamar mandi. Setelah selesai, ia lalu kembali ke ruangan ujian untuk mengikuti acara selanjutnya. Selama coffee break, ia terus-terusan menatap Hilda, yang ditatap sesekali tersenyum sambil mengangguk gugup. Temanmu mana? Panitia menyentuh pundak Doni. Dia pulang. Jawab Doni singkat. Hah? Pulang ke kamar? Bukan. Dia pulang ke rumah. Panitia pun terkejut mendengar penjelasan Doni. Bagaimana mungkin ada peserta yang pulang begitu saja di tengah-tengah acara seperti ini? Kenapa dia pulang? Tanya panitia. Katanya ada urusan keluarga, Pak. Tapi seharusnya dia itu harus izin dulu ke panitia. Kalau begitu, dia dianggap gugur ya. Doni mengangguk. Ia tidak sedikit pun menampakkan wajah panik. Acara selanjutnya dengan beberapa seminar dari para ahli. Doni mengikuti seminar itu, tapi tidak memperhatikannya, tatapannya kosong. Ia sepenuhnya dikendalikan oleh sesuatu. Sekali ia melihat ke arah Hilda, tampaknya ada sesuatu yang ingin dia perbuat pada wanita itu. Semua acara formal selesai. Malamnya, panitia mengadakan kumpul di pinggir pantai. Di sana sudah disediakan daging sapi dan ikan tuna yang siap dipanggang. Ada juga berbagai macam soft drink. Lampu-lampu kecil dipasang melingkar di pantai. Sementara deburan ombak membuat suasana semakin damai. Semua peserta terlihat gembira. Mereka berbaur, mengobrol satu sama lain, berfotoria, dan bernyanyi bersama. Lain halnya dengan Doni. Sedari tadi dia hanya terdiam diri menghadap ke arah laut yang gelap. Dari kejauhan, terlihat kelap-kelip lampu perahu nelayan yang sedang berburu ikan. Doni. Zainal menepuk pundaknya. Iya, Nal. Doni menoleh. Si Fahri mana? Pulang. Katanya sih ada urusan keluarga. Zainal mengangguk-angguk. Lu kenapa diam aja sih? Ngobrol dong sama anak-anak yang lain. Nih, buat lu. Zainal menyodorkan sekaleng minuman rasa jeruk. Doni mengambilnya. Terima kasih, Nal. Ya sudah, gua gabung sama anak-anak lagi ya, kata Zainal. Doni mengangguk. Ia lalu menoleh ke arah Hilda, yang sedang asyik mengobrol. Tak lama kemudian, Doni menghampirinya. Ia mengajak Hilda berkenalan. Semakin lama, Hilda merasa nyaman ngobrol dengan Doni. Lelaki itu lalu membawa Hilda pergi jauh dari kerumunan orang. Mereka berjalan kecil menyusuri pinggir pantai.
Keesokan paginya, panitia panik mendapatkan laporan kalau Hilda hilang. Dia tidak ada di kamarnya, padahal semalam ia ikut acara di pinggir pantai. Tidak ada yang tahu di mana keberadaan Hilda sekarang. Kata Zainal, semalam dia melihat Hilda bersama Doni. Pak Denny, ketua panitia, langsung mendatangi kamar Doni. Beberapa kali ia membunyikan bel pintu kamar Doni. Tapi, kamar itu tidak dikunjung dibuka. Ia lalu meminta bantuan petugas hotel untuk membuka kamar nomor 111 karena terkunci dari dalam. Saat pintu berhasil dibuka, semua orang yang melihat Doni berteriak histeris. Doni terkapar tewas dengan luka sayat di lehernya. Ia seperti habis digorok lehernya sendiri dengan pisau kecil. Di dinding ada coretan darah yang bertuliskan, "Jangan ganggu. Pergi sekarang juga." Di samping Doni, tergeletak sebuah jalangkung yang juga berlumur darah. Pak Denny lalu memeriksa kamar mandi. Ia berteriak sambil mengucap istighfar saat melihat mayat Fahri yang mati dengan keadaan mata melotot. Itu semua perbuatan arwah Sartika. Ya, dia yang dulu pernah menjadi korban pembunuhan di kamar nomor 111. Sartika punya masa lalu yang kelam. Sebelum akhirnya mati di kamar nomor 111, Sartika adalah seorang pelacur yang biasa mangkal di pinggir jalan dekat hotel tersebut. Malam itu, memang dia sedang sial lantaran mendapat 2 pelanggan bajingan yang merenggut nyawanya karena hal sepele. Dia dibunuh lantaran tidak sanggup lagi melayani kedua lelaki itu. Arwahnya sekarang gentayangan meneror para peserta yang mengganggu ketenangannya. 2 hari berlalu, acara sudah dibubarkan. Kematian 2 mahasiswa itu diberitakan oleh banyak media. Yang masih menjadi pertanyaan adalah keberadaan Hilda. Pencarian sudah dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Ia menghilang. Kedua orang tua Hilda menuntut pihak kampus dan penyelenggara acara. Kematian 2 mahasiswa itu membuat hotel sepi pengunjung. Kamar nomor 111 masih disegel garis polisi. Pihak hotel berjanji tidak akan membuka kembali pemesanan untuk kamar nomor 111. Kasus kematian 2 mahasiswa itu akhirnya menemukan titik terang. Penyidik menyimpulkan kalau Fahri dibunuh oleh Doni yang tidak lain adalah temannya sendiri. Sedangkan Doni diduga frustasi lalu bunuh diri. Satu hal yang tidak bisa diungkap polisi atau siapapun. Tulisan di dinding siapa yang menulisnya. Harry duduk termanggu di meja resepsionis. Semenjak kematian para mahasiswa itu, pengunjung hotel jadi sepi. Sekalipun ada paling hanya 2 pengunjung sehari. Itu pun jarang. Harry jadi banyak menganggur. Setiap hari kerjaannya hanya duduk di meja itu sambil sesekali memainkan HP-nya. Sekitar jam 2 dini hari, telepon berbunyi. Segera Harry mengangkat telepon itu. Dengan resepsionis, "Ada yang dapat saya bantu? Pintu kamar saya susah dibuka. Kayaknya pintunya rusak. Saya tidak bisa keluar," kata lelaki di seberang telepon. "Baik, di kamar nomor berapa ya?" tanya Harry dengan ramah. 99, Pak. "Baik, mohon ditunggu ya." Itu suara bule dengan logat bahasa Indonesia yang khas orang asing. Sudah 2 hari dia menginap di hotel itu. Pasti bule itu tidak tahu tentang kasus kematian para mahasiswa. Harry bergegas mencari kunci cadangan untuk kamar nomor 99. Dia terlihat bersemangat karena akhirnya ada hal yang bisa ia kerjakan. "Tiara, gue ke atas dulu ya. Ada tamu yang minta bantuan." Tiara tidak menjawab. Ia ternyata sudah tidur pulas di meja itu. Harry menggelengkan kepalanya. Kerja kok tidur mulu, gumam Harry. Ia pun langsung naik ke lantai 2. Namun, saat berjalan, di lorong koridor tiba-tiba saja seluruh lampu di sana padam. Harry pun terkejut, buru-buru ia merogoh HP-nya lalu menyalakan senter.
Satu persatu ia lewati kamar di koridor itu. Langkahnya terhenti seketika setelah mendengar suara aneh dari kejauhan. Harry lalu meruncingkan telinganya. Itu jelas suara wanita yang sedang menangis. Bulu kuduknya mulai merinding. Ia takut, tapi juga penasaran. Harry pun melangkah kembali. Sekarang ia mengikuti sumber suara itu. Tepat di sudut koridor ada seorang perempuan yang duduk sambil memeluk dengkulnya sendiri. Kepalanya merunduk. Ia menangis sesegukan. Perempuan itu berambut sebahu. Ia mengenakan jaket warna kuning dan juga celana levis. "Mbak," Harry perlahan mendekat. Ia mengerahkan cahaya senternya pada wanita itu. "Mbak, kenapa?" Tidak ada jawaban. Perempuan itu masih saja menangis. Harry coba menyentuh pundak perempuan itu. "Mbak, temani aku." Akhirnya perempuan itu berbicara. Suaranya lirih, tapi kepalanya masih menunduk. "Temani." "Temani?" Wanita itu langsung mendongakkan kepala. Harry kenal. Siapa dia? Fotonya sudah tersebar di mana-mana. Dia adalah Hilda, mahasiswa yang beberapa hari lalu dikabarkan hilang. "Kamu Hilda?" Harry merengukkan dahi sambil menyorotkan senter ke wajah wanita itu. Ia mengangguk. "Dari mana aja? Semua orang panik nyari kamu." "Temani aku takut." Wajah Hilda pucat. "Ayo, kita ke bawah. Kita lapor polisi biar kamu dijemput." Harry meraih tangan Hilda dan terasa dingin. "Kok dingin banget? Kamu sakit ya?" Hilda mengangguk sambil menyeka air mata. Harry lalu menuntunnya perlahan. Ia harus segera menolong kamu yang terkunci di kamar nomor 99. Setibanya di kamar itu, Harry berhasil membuka pintunya. Muncullah seorang lelaki bule dengan kepala botak dan perut buncit. "Ah, finally," kata lelaki itu. Harry meneteskan pelumas pada kunci itu agar tidak macet lagi. "Oke, sudah lancar kembali kuncinya ya, Pak," kata Harry sambil tersenyum. "Lampunya mati ya?" tanya bule sudah mahir bahasa Indonesia itu. "Oh, ini sedang diperbaiki sama tim teknik sih. Maaf atas ketidaknyamanan ini ya." "Jangan terlalu lama, saya harus charging laptop." "Ya, sebentar lagi pasti menyala. Kami punya mesin diesel, jangan khawatir." Harry berusaha agar si bule itu tidak kecewa. "Oke, thank you." Harry pun beranjak dari hadapan bule itu. Ia menuntun kembali dengan Hilda. Si bule heran dengan tingkah Harry yang seolah-olah sedang menuntun seseorang. Tapi si bule tidak melihat siapapun di samping Harry. Bule itu tidak mau ambil pusing. Ia lalu menutup pintu kamarnya. Sesampainya di lobi hotel, Harry masih menuntun perempuan itu. Ia terkejut saat melihat Tiara, rekan kerjanya, berdiri di atas meja resepsionis. Mulutnya menganga lebar. Tatapannya lurus ke arah pintu masuk hotel. Wajahnya seperti sedang melihat sesuatu yang mengerikan di pintu masuk itu. Kedua mata Tiara melotot. "Tiara, lu kenapa?" Harry melepas genggamannya dari lengan Hilda. Lalu, lari ke arah meja Tiara. Namun sesaat sebelum Harry tiba di meja kerjanya, tubuh Tiara lunglai, ia jatuh berdebam ke lantai. Apa sebenarnya yang sudah Tiara lihat? Lampu hotel menyala kembali. Harry membopong Tiara ke ruangan istirahat. Saking paniknya, dia lupa pada Hilda yang barusan ia bawa dari lantai 2. Anehnya, Hilda sudah menghilang. Jelas, itu bukan sosok Hilda yang sebenarnya, tapi makhluk halus yang menyerupai Hilda. "Tadi lu lihat apa?" tanya Harry setelah Tiara siuman. "Lu bener, Her, ada setannya di hotel ini." Harry terkejut mendengar pernyataan Tiara. "Apa yang lu lihat barusan?" "Cewek, mukanya penuh darah. Setelah itu, gua nggak sadar," jawab Tiara dengan suara parau. "Kayaknya gua mau resign aja. Gua nggak sanggup lagi kerja di sini," tambah Tiara. Harry menghembuskan napas berat. Dia tahu pas itu setan wanita yang pernah jadi korban pembunuhan di hotel ini. "Gua juga tadi ketemu sama Hilda, mahasiswa yang hilang itu. Tapi anehnya dia sekarang hilang. Entah kemana. Gua juga yakin sih, yang gua bawa itu setan."
Sekarang hati-hati di hotel ini angker. Lu mau tetap kerja di sini? Tanya Tiara. Nggak ada pilihan lain, Ra. Gua harus tetap kerja, jawab Harry. Seorang servis room muncul dari pintu. Ia tampak terburu-buru. Mas Harry, ada tamu yang mau check-in, kata seorang servis room itu. Harry mengerutkan dahi. Dia heran, tumben ada tamu tengah malam seperti ini. Ia pun bergegas ke meja kerjanya. Di sana ada seorang lelaki yang penampilannya kumal. Ia mengenakan topi koboi, menenteng senapan angin, dan mengendong tas ransel. Pakaiannya kotor penuh bercak lumpur yang mengering. Lelaki itu seperti baru saja pulang dari ekspedisi hutan belantara. Di samping lelaki itu, ada seorang perempuan yang umurnya sekitar 21 tahun. Penampilannya tidak kalah kumuh. Rambutnya kusut dan ada bercak lumpur kering di wajahnya. Perempuan itu terlihat murung. Dia menunduk dengan tatapan kosong. Kami pesan 2 kamar, ya? Kata lelaki itu sambil mengeluarkan sebuah kartu debit dari dompetnya. Baik, Pak. Tanpa banyak tanya lagi, Harry melayani kedua orang itu dengan ramah. Harry pun mengantar kedua temannya ke kamar nomor 112 dan 113. Lelaki itu tak banyak bicara, walau Harry menerangkan jenis layanan yang ada di hotel ini. Tapi tampaknya kedua tamu itu sama sekali tidak peduli. Jauh dari hotel, ada kabar buruk mengenai Zainal. Semenjak kepulangannya dari ajang pemilihan duta bahasa, dia jatuh sakit. Setiap hari, ia merasakan perutnya perih seperti ditusuk-tusuk. Dia juga sering merasa sakit kepala. Ia berkali-kali pergi ke dokter, tapi tetap tidak mungkin sembuh. Tapi tetap tidak kunjung sembuh. Zainal juga sempat dirawat di rumah sakit. Namun ia hanya beberapa hari saja karena keluarganya tidak sanggup lagi membayar biaya rawat inap. Tengah malam seperti ini, seluruh keluarga Zainal berkumpul. Mereka menangisi Zainal yang sedang sekarat tak berdaya di atas kasur. Tidak terkecuali Fadil. Sudah 2 hari ia mendampingi temannya. Zainal sebenarnya sudah sekarat dari sehari sebelum. Tidak jelas penyakit apa yang diidapnya, sebab dia tiba-tiba sakit. Kemudian kondisinya seperti itu. Beberapa saat kemudian, kedua mata Zainal terpejam. Dadanya turun naik, nyawanya sudah di tenggorokan. Sang ibu membisikkan kalimat tauhid di telinga anaknya sambil menangis. Dalam satu hembusan napas, Zainal meninggal dunia. Seluruh keluarga histeris termasuk Fadil. Ia meneteskan air mata. Entah kenapa, Fadil dari awal curiga kalau penyakit temannya itu bawaan dari hotel angker. Tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sekarang, Zainal sudah meninggal. Bisa jadi selanjutnya Fadil atau teman-teman lainnya yang pernah jadi peserta di hotel itu. Surat Yasin tidak henti-hentinya dilantunkan keluarga Zainal dan para tetangga. Tepat jam 4 dini hari, tiba-tiba jasad Zainal bergetar. Semua panik sambil mengucapkan istighfar. Kapas yang disumpal di lubang Zainal mental begitu saja. Matanya melotot, ia bangun seperti ada yang mengendalikan jasadnya. Tolong aku, sempurnakan jasadku. Itu suara wanita. Fadil mengenali suara itu. Ya, itu jelas Hilda. Hanya pesan itu saja yang diucapkan Zainal. Kemudian ia mati kembali. Semua orang di ruangan itu tidak berhenti mengucapkan istighfar. Ibu Zainal menangis histeris sambil menyentuh wajah anaknya tersebut. Ia berharap anaknya masih hidup, sayangnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam tubuh Zainal. Ada hal yang ingin disampaikan Hilda. Fadil yakin pesan itu merupakan sebuah petunjuk tentang keberadaan jasad wanita itu. Dan kamar itulah satu-satunya jawabannya. Fadil akan kembali ke hotel itu untuk mencari tahu keberadaan jasad Hilda. Sementara itu di hotel, seorang pria tadi datang tengah malam, tidak bisa tidur. Senapan angin disandarkan dekat dengan tempat tidurnya. Sementara topi kobonya ia letakkan di atas meja. Ia masih syok dengan apa yang telah ia alami beberapa hari lalu di Gunung Pulau Sari. Bayangan demi bayangan terlintas di benaknya. Ia berhasil membunuh koloni babi yang menyerangnya. Ia juga sempat dibawa ke alam jin oleh seorang wanita
yang berpakaian seperti ratu. Hingga akhirnya Bobby berhasil menemukan Mira di sebuah perkampungan jin. Tidak mudah baginya untuk bisa menyelamatkan saudaranya itu. Dia harus melawan sosok genderuwo yang tak lain adalah suami Mira. Senapan angin yang ia bawa sudah tidak berguna di alam jin. Untungnya, Bobby berhasil mengalahkan genderuwo itu. Entah apa yang terjadi pada dirinya. Tiba-tiba saja, Bobby seperti punya kesaktian dalam tubuhnya. Dia tidak pernah menyangka kalau di dalam tubuhnya ada energi gaib yang sangat kuat. Ia berhasil membunuh dan melenyapkan genderuwo itu. Bobby keluar dari alam gaib itu dengan membawa Mira. Bobby tidak tahu kalau dia merupakan keturunan dari seorang kepala desa Pulau Sari yang melegenda. Ya, kepala desa yang dulu pernah menaklukkan kerajaan jin Gunung Pulau Sari. Selama kepala desa yang itu menjabat, tidak ada koloni babi yang menyerang perkebunan warga. Kekuatan gaib yang Bobby miliki merupakan ilmu turunan dari kepala desa sakti itu. Sang Ratu Gunung Pulau Sari pun tidak berani menyakiti Bobby. Ia berhasil membawa Mira keluar dari gunung itu. Sayangnya, Bobby tidak menemukan jalan setapak tempat motornya diparkirkan. Ia keluar dari gunung itu melalui jalan tak pernah ia tahu sebelumnya. Tengah malam, Bobby dan Mira tiba di sebuah jalan raya. Tidak ada perkampungan warga di sana. Sejauh mata memandang, hanya ada pepohonan yang berjajar di pinggir jalan. Mereka berdua duduk di pinggir jalan, berharap ada mobil yang melintas. "Mira," sapa Bobby. Sepanjang perjalanan dari alam gaib sampai turun dari gunung, Mira tidak bicara sepatah kata pun. Tatapannya kosong. Dia seperti orang yang kehilangan akal. Sesampainya di rumah nanti, Bobby akan membawa Mira ke rumah sakit. Tidak lama berselang, dari kejauhan terlihat sebuah mobil pickup yang tengah mengangkut sayuran. Segera Bobby berdiri lalu melambaikan tangannya. Mobil itu berhenti tepat di hadapannya. "Boleh numpang, Pak?" tanya Bobby kepada sopir yang berpengawakan kurs itu. "Mau kemana ya?" "Ke Kenanga Selatan," jawab Bobby. "Oh, saya nggak ke sana. Saya mau ke Pasar Curug, nganterin sayuran ini." "Nggak apa-apa, Pak. Kami ikut aja ya." Yang terpenting bagi Bobby saat itu adalah pergi dari kawasan gunung. Urusan pulang itu gampang. Dia bisa cari penginapan dulu. Di perjalanan, setelah 1 jam berlalu, Bobby sadar kalau mobil pickup itu membawanya semakin jauh dari Kenangan Selatan. Untung saja, dia melihat ada sebuah hotel megah di pinggir jalan itu. "Pak, kami turun di sini aja ya," pinta Bobby. Dia akan menginap untuk semalam di hotel itu. Besoknya baru dia akan mencari kendaraan umum untuk pulang. Lagi pula, Bobby sudah sangat lelah dan ingin segera istirahat. Malam itu, Bobby benar-benar tidak bisa tidur. Ia bangkit dari tempat duduknya, lalu mengambil kunci kamar Mira. Dia berjalan ke kamar Mira dan membuka pintu kamar. Di dalam sana, Mira juga tidak tidur. Ia hanya duduk termanggu di tepi tempat tidurnya. Bobby khawatir saudaranya itu malah jadi gila. Tidak lama berselang, terdengar suara teriakan dari kamar nomor 111. Bobby terkejut. Ia lari ke kamarnya sendiri lalu meraih senapan angin. Tinggal tersisa 3 peluru. Kalau ada orang jahat di dalam kamar, Bobby harus menggunakan sisa pelurunya dengan sebaik mungkin. Pintu kamar nomor 111 terbuka sedikit. Teriakan itu terdengar semakin keras dan terkesan seperti orang sedang dipukuli. Pelan-pelan, Bobby mendekat sambil menyodorkan moncong kepalanya ke pintu kamar itu. "Jangan masuk!" Harry tiba-tiba muncul dari belakang Bobby. "Lanjut Harry, kamar itu angker." "Angker?" Bobby mengerutkan dahi. "Iya Pak, jangan dekat-dekat dengan kamar itu." "Halah, persetan dengan angker." Bobby malah menendang pintu kamar itu, membuat Harry lari ketakutan. Bobby heran lantaran tidak ada siapa-siapa di sana. Ia pun menutup kembali pintunya. Bobby sama sekali tidak takut sebab yang ia alami di Gunung Pulau Sari jauh lebih mengerikan. Saat sebelum Bobby masuk kembali ke kamarnya, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang seperti mencakar-cakar pintu. Bobby pun menoleh. Tepat dari celah pintu kamar nomor 111, ada darah mengalir perlahan membasahi lantai. Bobby menggelengkan kepala. "Sebaiknya kau tidak menggangguku,"
Aku sudah pernah membunuh jin seperti kau, kata Bobby. Dengan penuh emosi, dia tendang kembali pintu kamar itu. Kali ini tampaklah seorang wanita dengan wajah penuh darah. Kenapa kau mengganggu manusia? Tanya Bobby. Yang ditanya diam saja. Wajahnya datar, menatap Bobby. Kedua kaki Bobby basah oleh darah. Wanita itu perlahan bangun. Kedua matanya merah. Ia mendekat kepada Bobby seperti hendak melukainya. Sudah kubilang, aku pernah berhadapan dengan jin Gunung Pulau Sari. Kalau kau cari masalah denganku, itu salah besar. Sebelum sempat wanita itu melukai Bobby, tubuhnya sudah terbakar. Ia berteriak kesakitan sambil meminta ampun. Namun, api terus membakarnya hingga ia lenyap begitu saja seperti serpihan debu. Setelah wanita itu menghilang, tampaklah mayat seorang perempuan terbaring di atas tempat tidur. Mayat itu sudah membusuk dan mengeluarkan bau yang tak sedap. Keesokan paginya, mayat itu teridentifikasi dia adalah Hilda, mahasiswa yang dikabarkan menghilang. Kejadian itu sangat ganjil. Keluarga Hilda malah menuduh kalau Bobby yang membunuh anaknya. Bobby pun sempat diseret ke meja hijau. Kesaksian Bobby tentang mayat Hilda memang tidak masuk akal, tapi tidak ada bukti kalau Bobby melakukan pembunuhan itu. Setelah kasus selesai, Bobby fokus mengurus Mira yang kondisinya masih memprihatinkan. Ia tidak pernah bicara sepatah kata pun. Bobby akhirnya meminta bantuan seorang ustadz. Dia adalah Ustadz Firman yang juga ahli ruqyah. Sore itu, Mira dipakaikan mukena. Ia duduk di atas karpet permadani. Ustadz Firman mengenakan sarung tangan hitamnya. Ia lalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil mengarahkan telunjuknya ke kepala Mira. Seketika saja, Mira tertawa terbahak-bahak. Kedua matanya melotot, dia lalu menunjuk-nunjuk ke Ustadz Firman. Siapa kau? Suara Mira terkesan berat dan mengerikan. Aku Firman, hamba Allah, musuh iblis. Keluar kau dari tubuh wanita ini. Ini tubuh istriku, kata sosok dalam diri Mira. Tak ada jin yang menikahi manusia. Sekarang keluar, atau aku hancurkan kau dengan ayat suci Allah, bentak Ustadz Firman. Ustadz Firman lalu membacakan kembali ayat-ayat suci Al-Quran. Jin di dalam tubuh Mira semakin berteriak kesakitan. Tidak lama setelah itu, tubuh Mira lemas. Ia kemudian terkapar, tidak sadarkan diri. Kalian tidak akan bisa memusnahkanku, hahaha. Ustadz Firman menoleh ke arah dinding. Di sana ada bayangan hitam berbentuk genderuwo. Bobby pun mendekat kepada bayangan itu. Dengan kemampuan gaib yang ia miliki, genderuwo itu terlihat kesakitan. Sesaat sebelum menghilang, ia berteriak, "Aku berjanji akan membawa istriku kembali." Katanya lalu lenyap begitu saja. Semua orang di ruangan itu menghembuskan nafas lega. Mira perlahan siuman. Wajahnya pucat, kedua matanya sayu. Parau suara itu keluar dari mulut Mira. Akhirnya kamu sembuh. Istri Bobby tampak bahagia. Terima kasih Ustadz. Saya tidak tahu kalau Mira ketempelan jin, ujar Bobby. Sama-sama, di gunung memang banyak jin. Kita harus hati-hati. Saya tidak menyangka kalau Pak Bobby ini sakti juga ya. Saya juga baru menyadari kesaktian ini setelah naik gunung Pulau Sari. Semenjak saat itu, Mira kembali hidup dengan normal. Ori tidak menyangka kalau Mira bisa diselamatkan. Mereka tidak akan pernah naik gunung apapun lagi. Kejadian itu sudah cukup membuat mereka kapok. Kamar nomor 111 tidak lagi bisa dipesan. Kamar itu selalu terkunci dan tidak pernah dibersihkan. Sarang laba-laba menjuntai di setiap sudut ruangan. Tempat tidurnya berdebu. Tirai jendelanya selalu tertutup rapat. Kamar itu sekarang menjadi sarang menakutkan bagi seluruh pekerja di hotel itu. Padahal sebenarnya sudah tidak ada hantu di kamar itu. Hanya saja manusia yang menganggapnya angker. Tidak pernah terdengar lagi suara-suara aneh dari kamar. Tidak pernah terdengar lagi suara-suara aneh dari dalam kamar. Tapi Harry, si resepsionis, masih takut kalau malam-malam harus melintas di depan kamar itu. Semakin lama, tersebarlah isu kalau kamar nomor 111 adalah kamar khusus jin. Sesungguhnya, mereka manusia hanya menakut-nakuti dirinya sendiri.